Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu faqad iktafa. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini merupakan wasiat yang Allah wasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan juga kepada orang-orang yang datang sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semua agar marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan bagaimana besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau rela mengorbankan anak kesayangannya yang dinanti-nanti bertahun-tahun hingga usia 80 tahunan baru mendapatkan anak keturunan. Lalu anak itu ketika tumbuh dewasa, lagi cinta-cintanya seorang ayah kepada anaknya, tiba-tiba datang perintah Allah agar Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk disembelih, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim kemudian menuntaskan perintah Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada anaknya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, putraku kesayanganku, aku melihat dalam mimpiku aku mendapat perintah dari Allah agar aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Kata anaknya, qala ya abatif alma tu'mar. Bapakku, laksanakan perintah Allah itu, jangan tunda-tunda, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku sebagai anak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim mengutamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaannya kepada anaknya. Dan kita manusia secara fitrahnya itu cinta kepada harta, kepada pasangan, kepada anak, dan kepada harta benda dunia lainnya, emas, perak, hewan ternak, kebun, dan lain sebagainya. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang lumrah dan wajar kalau itu ada pada manusia. Di dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah kecintaan bagi manusia terhadap apa yang mereka senangi, wanita, anak, harta yang bertumpuk, emas, perak, dan tunggangan yang bagus, kendaraan dan aset-aset berharga, peternakan, perkebunan, tanah dan lain sebagainya. Dan kata Allah apa? Dzalika mataul hayatid dunya. Semua itu adalah kesenangan hidup di dunia. Tapi kata Allah apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Kemudian di ayat yang selanjutnya ayat 15, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Ini ditujukan khitabnya kepada orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang bertakwa, maukah kalian aku kabarkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada semua itu? Lilladzina taqaw, yaitu bagi orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, jannat,
surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, mereka akan mendapatkan bonus bidadari-bidadari yang suci. Wa ridwanum minallah, dan yang lebih besar dari itu mereka akan mendapatkan ridho dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Dan hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang mulia Idul Adha, maka di sini marilah kita menunjukkan bagaimana besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sebagian harta yang kita miliki untuk berkurban, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, "Inna a'tainakal kautsar", sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli li rabbika wanhar, maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, salatlah untuk Allah dan berkurbanlah untuk Allah. Dan hari ini tidak ada amalan yang paling terbaik, paling dicintai oleh Allah selain daripada berkurban. Kata Nabi SAW, "Ma amila ibnu Adam amalan yauman nahri ahabba ilallah min hiraqatid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang paling terbaik, paling dicintai oleh Allah selain daripada berkurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi adfariha wa quruniha wa ash'ariha, dan hewan kurban pada hari kiamat kelak dia datang dengan tanduknya, kukunya, bulunya, datang dalam bentuk yang sempurna, menjadi tunggangan nanti bagi sahibul kurban ketika menjembat siratal mustaqim. Wa innad dama la yaqa bimakanin indallah qabla ay yaqa fil ard, dan sesungguhnya darah hewan kurban ketika disembelih sebelum dia sampai menyentuh tanah telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah senang menerima hewan kurban daripada hamba-hambanya. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah kalian semua dengan hewan kurban yang kalian kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menekankan bagi orang-orang yang memang memiliki kelapangan dan kelebihan harta agar jangan menahan-nahan hartanya, keluarkan untuk berkurban, persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'ah", siapa yang memiliki kelebihan harta, kelapangan harta, walam yudohi, tapi tidak mau berkurban, dia pelit menahan hartanya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Artinya Nabi benci kepada orang yang pelit untuk berkurban, beribadah, menjalankan ibadah kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini marilah kita semua tundukkan hati kita, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima kurban daripada kaum muslimin yang tahun ini berkurban, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima haji dari kaum muslimin yang berhaji pada tahun ini. Dan untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan rahmat dan keberkahan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.